Halo, warga Tani Link TV, kembali bertemu dengan saya, Dr. Eko Utomo, berbicara tentang agribisnis, karena agribisnis tak pernah mati, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara suatu statement yang saya yakin akan menarik buat Anda. Bisa nggak sih sebenarnya dengan beternak itu memberikan pendapatan bulanan yang mencukupi? Bisa nggak menurut Anda? Kalau saya berikan angka 10 juta per bulan kotor atau 5 juta per bulan bersih, angka itu cukup menarik buat Anda nggak? Mungkin buat Anda yang bekerja di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang mungkin tidak menarik. Tetapi angka 10 juta kotor atau 5 juta bersih per bulan, saya yakin akan menarik buat teman-teman atau Anda yang mau pensiun, yang mau kembali ke desa ya, untuk didapatkan 10 juta kotor, 5 juta bersih per bulan. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya sederhana. Anda memelihara ternak domba 35 ekor indukan dengan pejantan 2, pendapatan Anda per bulan adalah 10 juta kotor, 5 juta bersih. Tertarik? Nggak yakin? Nggak percaya? Oke, tentu saja kalau berbicara itu mudah, tetapi implementasinya pasti butuh jernih, perjalanan, tantangan-tantangan. Nah, sekarang saya akan bicara enaknya dulu. Sebenarnya pendapatan 10 juta kotor per bulan itu dari mana? Kalau Anda breeding domba di usia yang sudah cukup bagus, misalnya 1 tahun, anggap misalnya 1 ekor ya, itu harganya 2 juta. Dengan demikian untuk mendapatkan penghasilan 10 juta, Anda butuh menjual 5 ekor domba hasil breedingan Anda. 5 ekor ya. Nah, 5 ekor ini per bulan didapatkan dari mana? Didapatkan dari jika Anda memelihara 30 kurang lebih 35 ekor indukan domba, maka setiap bulan Anda akan mendapatkan cempe sejumlah 5 ekor. Taunya dari mana? Perhitungannya adalah domba dan juga kambing itu melahirkan 3 kali dalam 2 tahun. Setiap kali kelahiran itu bisa tunggal, bisa kembar 3. Saya ambil rata-ratanya aja ya, dengan kematian karena abortus, kematian karena cempe kecil 1,2. Jadi 35 ekor indukan, 3 kali melahirkan artinya kali 3, dalam waktu 2 tahun kali lagi 1,2. Nah, jumlahnya dibagi 24 bulan, tadi 2 tahun kan? Sehingga setiap bulan Anda akan memproduksi cempe dan kemudian membesarkannya untuk bisa dijual per bulan kurang lebih 2 juta. Baik itu untuk yang betina, baik itu untuk pejantan, saya berikan rata-rata 2 juta. Hitungannya enak dan gampang ya. Apakah seenak itu? Tentu aja nggak semudah itu. Kalau semudah itu semua orang akan berbondong-bondong untuk beternak di desa, pendapatan 10 juta kotor lumayan loh. Nah, untuk bisa mendapatkan 35 ekor, bagi Anda yang modalnya cukup nih ya, tentu aja pasti butuh yang namanya CAPEX, capital expenditure, modal. Modal yang dibutuhkan pertama itu apa? Lahan pakan. Dengan size sekitar 35 ekor dengan cempe-cempenya, let's say Anda membutuhkan lahan seluas 5.000 meter. 5.000 meter, jika Anda sewa 2.000 ya per meter per tahun, maka Anda butuh 5.000 kali 2, 10 juta per tahun untuk sewa lahan. 10 juta ya per tahun sewa lahan. Artinya kalau dalam jangka waktu yang tadi 2 tahun Anda butuh modal 20 juta. Kemudian yang berikutnya, modal yang lain adalah apa? Modal lain adalah kandang. Kalau misalnya mulai dari nol nih, modal dulu apa? Sebelumnya nggak punya kandang. Jadi kebutuhan domba itu kurang lebih mulai dari 0,5 meter persegi sampai dengan 1 meter persegi per ekor. Misalnya saya ambil yang lebih bagus lah, 1 meter persegi per ekor. Dengan 35 ekor plus misalnya cempe-cempenya butuhnya adalah 50 meter persegi. Kandang domba yang sederhana
misalnya 500.000 per meter persegi. Jadi kalau 50 meter persegi, artinya butuhnya berapa? Butuhnya adalah 25 juta. Jadi 20 juta untuk sewa lahan, 25 juta untuk kandang. Nah, kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan adalah ternak itu sendiri. Anda membutuhkan 35 ekor indukan, kemudian Anda harus butuh pejantan. Jika Anda agak lebih murah misalnya, karena pejantan yang bagus itu cukup mahal, lebih dari 10 juta. Tapi kalau misalnya Anda mau lebih cepat, Anda bisa beli buntingan dari peternak, misalnya dari TNG Farm. TNG Farm menyediakan buntingan dengan pejantan yang bagus, F3 Dorper, Texel Super itu hanya dengan 2 juta rupiah per ekor. Jadi 35 juta itu butuh 70 juta. Nah, tentu aja sementara waktu supaya operasional bisa terjaga, Anda sendiri dibantu dengan keluarga yang melakukan kegiatan operasi sehari-hari. Jadi tadi kebutuhan berapa? 20 juta tambah 25, 45, ditambah 70, 100, sekitar 115-120 juta per bulan. Sesudah 2 tahun, saya nggak bilang bahwa seketika Anda akan mendapatkan penghasilan per bulan 10 juta, enggak. Ini butuh waktu kurang lebih 2 tahun, sesudah 2 tahun akan stabil. Artinya apa? Memulainya jangan sesudah Anda misalnya tidak punya penghasilan pensiun misalnya. Jadi sebelum 2 tahun, 3 tahun sebelum pensiun Anda harus memulai usaha ini. Atau jika Anda bukan orang pensiunan, Anda memulai dari sekarang. Atau gimana Pak Eko? Kalau misalnya tidak memiliki modal 110 juta, 120 juta, Anda bisa mulai dari yang kecil, dari yang sedikit. Dari beli 2 ekor, 3 ekor, berapapun yang Anda mulai, yang Anda mampu, dan mulai dari sekarang. Nanti pelan-pelan akan menjadi banyak. Dengan demikian, pada titik waktu tertentu, nanti saya bilang, kita nggak perlu loh, harus rame-rame pergi ke kota besar, jadi buruh pabrik, mengejar UMR, padahal kalau di kota besar, yang namanya living cost, biaya hidup juga tinggi. Misalnya UMR Jakarta 5 juta, living cost Anda sendiri mungkin berapa? 4 juta. Jangan-jangan savingnya per bulan cuma 1 juta. Sementara kalau Anda beternak di desa, hampir semua tadi, 5 juta yang didapatkan itu living cost di desa jauh lebih murah. Di Klaten kita beli makanan 3.000 masih bisa gitu loh. Kalau Anda ke Jakarta, beli yang paling murah itu di warung Tegal, warteg itu paling enggak berapa? 15.000 kali ya. Sekian 5 kali lipat. Nah, artinya apa? Beternak itu juga memberikan perspektif yang bagus buat ekonomi masyarakat desa. Tidak perlu harus beramai-ramai ke kota. Yang penting apa? Kreatif, inovatif, ulet, jangan gampang menyerah. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa, karena di TNG Farm kami sudah membuat permodelan-permodelan dan sekarang juga sudah menjadi mentor dari banyak orang yang ingin mengembangkan agribisnis dari desa masing-masing. Seperti yang pernah saya bilang, ingat bahwa Indonesia ini dikaruniai oleh Tuhan tanah yang sedemikian subur. Karena apa? Banyak gunung berapi. Gunung berapi meletus, bencana, yes, tetapi memberikan apa? Batu, pasir, dan debu membuat tanah Indonesia yang tropis ini subur sekali. Nah, tanah yang subur ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apa? Kepentingan bisnis agri. Masa kita kalah dengan Australia, New Zealand, atau dengan Inggris, atau dengan Afrika, di mana apa? Mereka nggak subur. Musimnya 4 musim, ada salju segala macam. Kita harus impor domba, impor kambing dari sana. Sementara Indonesia yang sedemikian subur dan kaya, itu ternyata malah harus impor. Harusnya kita yang ekspor. Nah, itu dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Tadi sudah saya sebutkan perhitungannya, bahwa dengan 35 ekor indukan, Anda sesudah 2 tahun secara stabil akan mendapatkan penghasilan 10 juta kotor, 5 juta bersih. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya,
BEP-nya kapan nih? Break even point-nya kapan? Tapi sebelum menjawab tentang break even point, saya akan berikan parameter yang sebelumnya. Jadi ada parameter sebelumnya yang namanya adalah cash flow positif. Apa itu cash flow positif? Cash flow positif itu adalah pada saat pengeluaran itu sama besar dengan pendapatan. Nah, pada saat itulah kondisi agak tenang. Karena apa? Kita tidak harus mensubsidi mengeluarkan pengeluaran untuk pengeluaran operasional untuk peternakan kita. Itu bisa dicapai pada saat apa? Pada saat kita sudah bisa menjual ternak. Kapan itu bisa menjual ternak? Agak panjang. Karena apa? Harus nunggu bunting dulu. Kalau kita beli buntingan mungkin menunggu 3 bulan, kemudian jual cempe di bulan ke-6. Jadi totalnya 9 bulan itu biasanya cash flow-nya bisa positif kalau kita bisa menjual cempe dengan usia 6 bulan, 6 sampai 9 bulan cash flow-nya sudah positif. Tetapi itu belum untung loh ya. Jadi untuk bisa mendapatkan untung adalah apa? Untung itu akan terjadi jika biaya-biaya penyusutan dari tadi yang kita keluarkan tadi ya. Untuk biaya kandang, untuk biaya peralatan, untuk biaya sewa lahan dan lain sebagainya. Menurut ukuran saya ya, kalau Anda cash flow positif butuh waktu paling cepat 1 tahun, harusnya 2 tahun sudah bisa cash flow positif ya. Kemudian untuk bisa untung itu sekitar 3-4 tahun, BEP sekitar 5 tahun. Jadi waktu-waktu itu adalah waktu standar. Pak Eko, bisa nggak sih lebih cepat daripada itu? Kayaknya Anda harus berbisnis yang lain. Kalau Anda pengen lebih cepat cash flow positif. Karena apa? Ingat bahwa beternak itu selain untuk kesejahteraan keuangan kita, itu juga kesejahteraan jiwa kita. Karena apa? Kita itu menjadi manusia yang bahagia pada saat apa? Melihat, menyaksikan, mengelus-elus pada saat cempe-cempe lahir dan tumbuh dan besar. Jadi nilai kebahagiaan itu akan mengkompensasi seberapa cepatnya BEP dan keuntungan yang kita dapatkan. Ayo, Anda pilih untungnya lebih cepat tapi Anda pusing, atau untungnya lebih lambat tetapi Anda bahagia. Kalau saya sih pilih yang bahagia dan tetap untung, walaupun agak lama. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, warga Taniling TV, angka 120 juta ya, sekitar 110-120 juta itu mungkin merupakan angka yang cukup besar. Tadi yang sudah saya sebutkan, kita bisa mulai dari yang kecil. Atau kalau tidak, misalnya Anda bisa menggandeng rekan-rekan Anda untuk kemudian apa? Bersama-sama joint ventures untuk membangun bisnis ini. Atau mendatangkan investor, atau mengajak kerjasama dengan investor. Tentu aja investor yang harus serius, bukan investor asal-asalan. Karena apa? Bisnis peternakan itu penuh dengan resiko juga. Tidak ada ceritanya yang namanya bisnis itu pasti berhasil. Itu hanya bisnis halusinasi. Jadi bisnis itu penuh dengan lika-liku. Jadi kalau pada waktu mengajak investor, yakinkan bahwa kita punya karakter yang bagus, kita amanah, benar-benar mengerjakan sesuai dengan yang seharusnya, dengan tekun segala macam, supaya investor juga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, oleh karena itu ajak investor, atau mungkin yang paling gampang teman-teman dulu buat perjanjian yang resmi jelas, sehingga kemudian apa? Angka 120 juta itu bisa dikumpulkan. Ingat, yang membuat kita sukses di dalam berbisnis termasuk peternakan itu bukan modal. Nggak ada. Bukan ilmu juga loh, sorry saya harus bilang bukan ilmu. Yang pertama adalah apa? Karakter Anda yang kuat, tidak mudah pantang menyerah, bahwa kita dimodali oleh Tuhan, pikiran, tangan, segala macam itu kita manfaatkan. Ilmu harus dicari, betul. Modal itu kalau kita memiliki karakter yang kuat, kita sudah berilmu, modal akan mudah kita cari. Oleh karena itu jangan pantang menyerah. Jadi Anda bayangkan kalau kemudian kita nggak usah beramai-ramai ke kota, mulai dari 1 orang, berhasil 2 orang seterusnya. Kalau kemudian makin banyak orang-orang yang berbisnis peternakan, suatu ketika kita bisa membalikkan kondisi Indonesia menjadi eksportir ternak dan daging ke luar negeri, bukan menjadi importir. Karena apa? Saat ini setiap tahun kita minus triliunan rupiah untuk impor daging dan ternak. Jadi ingat, modal penting, tetapi bukan yang terpenting. Mulainya kapan? Mulai dari sekarang. Kalau Anda masih belum yakin, masih ingin banyak bertanya, Anda bisa
Tanyakan di dalam kolom pertanyaan di bawah ini ya, teman-teman warga Tani Link TV. Karena ingat sekali lagi, agribisnis tak pernah mati. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share dari channel Tani Link TV. Sukses buat Anda.